wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Inaya Wulandari dengan NIM 22032AF dari kelas reguler A22. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Pencernaan dengan mata kuliah Biokimia dengan dosen pengampu Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm, M. Biomed. Selamat menyaksikan. Proses pencernaan. Proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Perubahan menjadi molekul yang lebih kecil serta dengan bantuannya enzim pencernaan. Hidrolisis perubahan kimia yang berhubungan dengan pencernaan yang dilakukan dengan benturan enzim hidrolase saluran pencernaan. Fungsi hidrolase yaitu menghidrolisis protein menjadi asam amino, pati menjadi monosakarida, triasilgliserol menjadi monoasilgliserol, gliserol, asam lemak, dan diasimilasi vitamin dan mineral. Proses sistem pencernaan, berikut videonya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan.
Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Pencernaan mulut. Pencernaan dalam mulut melalui proses pencernaan karbohidrat yang dimulai di dalam mulut. Makanan mengalami pengunyahan oleh gigi yang menjadi makanan lebih halus dan menyebabkan permukaan makanan menjadi luas, sehingga kontak enzim lebih banyak serta mudah dicerna. Gerakan mengunyah berfungsi untuk memecah makanan dengan meningkatkan kelarutannya dan memperluas bidang permukaan untuk aktivitas enzim. Dalam saliva terdapat amilase dan lipase. Saliva diproduksi oleh 3 pasang kelenjar besar, yaitu glandula salivarius atau kelenjar liur, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submaxillaris, dan kelenjar sublingualis. Fungsi saliva yaitu sebagai pelumas pada waktu mengunyah dan menelan makanan. Pencernaan dalam lambung. Proses pencernaan berlanjut sewaktu makanan berpindah dari lambung ke dalam bak atas usus halus atau disebut duodenum. Sekresi pankreas eksokrin yang menghasilkan sekitar 1,5 liter per hari yang mengandung bikarbonat atau HCO3 yang menetralkan asam atau HCl dari lambung. Sekresi tersebut juga mengandung amilase pankreas yang terus menghidrolisis ikatan 1-4 dalam kanji. Pencernaan dalam usus dan pankreas. Chime atau kimus yang merupakan bahan makanan dari lambung, konsistensi padat dan asam di usus bertahap sedikit demi sedikit yang dinetralkan oleh getah pankreas dan empedu alkalis. Rangsangan pada sekresi getah pankreas atau hormon sekretin akan dihasilkan oleh duodenum dan jejunum akibat rangsangan HCl atau fat, protein, karbohidrat, atau chime. Pengangkutan melalui darah, pankreas, hati, kandung empedu, dan usus halus. Enzim utama yang mencerna TG atau trigliserida makanan adalah lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Lipase pankreas disekresi bersama dengan protein lain. Kolipase pankreas juga mensekresi bikarbonat yang menetralkan asam yang masuk ke dalam usus bersama dengan makanan setengah tercerna dari lambung. Bikarbonat yang meningkatkan pH isi lumen usus yang menjadi sekitar 6 yang optimal bagi kerja semua enzim pencernaan dalam usus. Lipase pankreas juga menghasilkan esterase yang memutus asam lemak dari berbagai senyawa. Contohnya ialah ester kolesterol, fosfolipase yang mencerna fosfolipid yang menjadi komponen-komponennya. Garam empedu. Garam empedu yang tetap berada di dalam usus akan mengalami penyerapan ekstensif saat mencapai ileum. Lebih dari 95% garam empedu mengalami resirkulasi, yakni beredar melalui sirkulasi
enterohepatik ke hati. Hati mensekresikan garam tersebut ke dalam empedu yang disimpan di dalam kandung empedu dan disemprotkan ke dalam lumen usus pada daur pencernaan berikutnya. Garam empedu yang disekresi oleh hati yang berfungsi untuk membantu pencernaan lemak sebagai pengemulsi agar lemak dapat menyatu dengan air. Fosforilasi oksidatif adalah proses fosforilasi oksidatif di mana energi dari oksidasi bahan bakar diubah menjadi ikatan fosfat yang berenergi tinggi pada ATP, di mana sebagian besar energi dari oksidasi bahan bakar dalam siklus asam trikarboksilat dan jalur oksidatif lainnya yang disimpan dalam bentuk koenzim penerima elektron yang tereduksi, mereduksi gas oksigen yang menjadi air. Fosforilasi oksidatif terjadi pada mitokondria. Contohnya terbagi dua. Yang pertama, NADH adalah koenzim yang berasal dari vitamin B3 atau niacin, dan FADH2 adalah koenzim yang berasal dari vitamin B2 atau riboflavin yang memberikan elektron ke oksigen yang tereduksi menjadi air. Contoh yang kedua yaitu energi dari reduksi oksigen yang digunakan fosforilasi ADP yang menjadi ATP oleh enzim ATP sintase. Oleh karena itu, proses keseluruhan disebut sebagai fosforilasi oksidatif. Unsur-unsur rantai transfer elektron. Rantai pemindahan elektron mengandung 4 kompleks protein dan 2 pengembang elektron yang bersifat mobil, yaitu yang pertama, kompleks protein yang pertama melewatkan 2 elektron dari NADH ke koenzim Q yang dinamai dengan NADH kokreduktase. Yang kedua, kompleks kedua ialah suksinil kokreduktase yang menghubungkan suksinat. Yang ketiga, kompleks ketiga ialah sitokrom C reduktasi yang mengandung besi, bukan heme. Yang keempat atau kompleks terakhir ialah sitokrom C oksidase yang memindahkan 1 elektron dari tiap 2 molekul sitokrom C ke molekul oksigen. Energi yang dihasilkan dalam proses pencernaan. Oksidasi lengkap dengan glukosa yang menjadi karbon dioksida dan air dengan menggunakan jalur glikolisis, daur Krebs, dan fosforilasi oksidatif yang menghasilkan 36 ATP jika gliserol fosfat digunakan bila menggunakan malat aspartat yang menghasilkan 38 ATP. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan kekurangan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.